السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk menghadiri majlisul ilmu. Semoga apa yang kita dengarkan di sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Setiap muslim harus mencari kebenaran. Ne berusaha ngumbe-ngumbe carana mencari kebenaran ini. Karena kebenaran ini adalah keselamatan di dunia dan di akhirat. Adik tepada bau selamat harus berjuang, bekerja keras. Salah satu cara berjuang adalah mencari kebenaran ini, menuntut ilmu. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, meskipun wah ita meta kebenaran ini arak penghalang-penghalangnya. Di antara penghalang-penghalang yang kita sampaikan di kajian yang sebelumnya adalah al-ghaflatu an su'alil hidayah. Lupa atau tidak meminta atau berdoa kepada Allah untuk diberikan hidayah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, timak tepada rajin ngaji, meskipun bilang jelo tengaji, saing kok tengaji, ya, mun tendek rajin berdoa, adek Allah Subhanahu wa taala sadek ita hidayah. Kemudian hidayah ini ndak necabut ya, maka bisa jadi hidayah si mau tenang ke ini baitna ya si Allah Subhanahu wa taala jema' atau sulikna.
Karena hidayah ini ada di tangan Allah. Allah yang mengetahui saya si cocok tersadik hidayah, saya si dia cocok tersadik hidayah, saya si cocok tercabut hidayahna, saya si dia cocok tercabut hidayahna. Ini semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada rajin-rajin berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita hidayah. Kemudian ndakna sampai cabut hidayah ini si Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila nak cabut hidayah ini, maka tulah kembali kita marak dengan bid'ah silai ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian tersitra akhir ini kita menjelaskan bahwa manusia sepinter apapun manusia ini, meskipun manusia paling pintar di dunia ini, tetap butuh hidayah. Ya, ingat ini, manusia meskipun pintar ngumbe-ngumbe pintarnya manusia ini, tetap butuh hidayah. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala ndak nanyade ya hidayah, maka kepintaran ini gina nyedak ya. Faham ide ini? Jadi Allah Subhanahu wa taala arak dengan pintar, lagu Allah Subhanahu wa taala nena sadek ya hidayah, maka kepintaran ini gina nyedak ya. Apa contohnya? Contohnya coba kita dengan si korupsi ini. Para anda kaya blok dengan ini si korupsi ini, pintar selapuknya ini, luar biasa pintarnya. Lagu karena tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kepintaran itu nyedak jarina. Korupsi apa artinya korupsi? Ya maling Ya maling Ya, kemudian maling nena sekedar 1.000, 2.000 atau motor palingnya miliaran palingnya. Ya, jari maling Nah, kenapa demikian? Padahal mereka pintar-pintar orang-orang ini karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tokoh-tokoh ulama-ulama ahlul bidah ini, apakah mereka tidak pintar? Luar biasa pintarnya ini. Orang-orang top ini, ulama-ulama ahlul bidah ini, tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kepintaran itu nyedak jarina. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita jelaskan di kajian yang sebelumnya bahwa saking pentingnya hidayah ini sampai-sampai diwajibkan kita setiap hari wajib bilang jelo dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala pira kali? 17 kali, 17 kali ini paling kurang. Paling kurang kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa demikian? Karena kebutuhan manusia ini terhadap hidayah ini lebih besar daripada kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Makanan, minuman, bau tertahan sejelo, 2 jelo atau 3 jelo. Bahkan di Afrika ini sampai balu jelo narak nekakan. Tidak ada dimakan. Ya, balu jelo ini sekeluarga, subhanallah. Namun masih hidup. Hidayah ini lebih daripada makanan dan minuman. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala ndekna sadek itu hidayah, maka pasti gin terjadi seperti binatang. Ya. Siaran binatang ini ndekna peduli. Pokoknya na besurya, binatang-binatang selain kelaparan na mati, dia tidak peduli. Pada marah dengan korupsi ini,
Ya, Athena ini merangkul binatang. Ya, ribuan atau jutaan, puluhan juta atau ratusan juta rakyat Indonesia ini menderita, dia tidak peduli. Ya, seperti binatang, persis seperti binatang. Na'udzubillah, nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebutuhan kita terhadap hidayah ini sangat-sangat besar. Lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk minta hidayah setiap hari setidak-tidaknya adalah 17 kali. Ini yang terakhir yang kita sampaikan di kajian yang sebelumnya. Kira-kira ingat ke Ida? Hah? Ya kan daripada momot ini. Ada Ida ingat? Nara ingat ini salah cara menuntut ilmu ini. Ya, sehingga nara pada ingat ini. Baik. Ini kesimpulan pengajian yang di kajian yang sudah lewat. Kajian tersiwah lewat ini? Ibu Tangkok. Itu ya ingat dah. Baik, kita lanjutkan sekarang. Perhatikan ini ayo ikhwah. Fa idza iftaqara al-'abdu ila rabbih. Apabila seorang hamba iftaqara ila rabbihi, meminta semua kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah. Ya, selapu apa kebutuhannya itu endang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah kita sampaikan di kajian yang sebelumnya, sahabat-sahabat sia pun endang oleh Allah. Sandal pun mereka minta kepada Allah. Ingat tidak kira-kira atau tidak ingat? Hah? Ingat tidak? Kan wah sampai nanti tiba dia lain, entah di mana itu. Bahwa sahabat-sahabat itu selapu kebutuhannya endangnya oleh Allah. Sampai-sampai garam pun sia pun ngendang oleh Allah. Ya. Tali sandal pun endangnya oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala munde neginnya dek ita sia ino, tidak mungkin kita akan memilikinya. Apa contohnya? Ya, misalnya sugul kita ginta beli sia, berdua ita kepeng, berdua ita tenaga, berdua ita kendaraan, tengadu beli sia ino, sampai toko ternyata nutup toko ino. Toko yang kedua ternyata buai siana. Toko yang ketiga ternyata sudah dibeli sama orang lain. Ule ia tanpa membawa sia ini. Padahal kepeng berdua ya, tenaga berdua ya, kendaraan berdua ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya atau belum memberikannya garam ini. Akibatnya dia tidak memilikinya. Nah, jadi apabila seorang hamba selapu kebutuhannya itu ngendeng oleh Allah, ndak dia merasa saya mampu ini, saya bisa ini, ndak ada kenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, kalla innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu dia melampaui batas. Gara-gara apa? Ar-ra'ahu istaghna, karena dia merasa dirinya mampu. Melena beli ini mampu, melena ketok mampu, melena ketek mampu. Ya, apa-apa melena mampu dia. Ar-ra'ahu istaghna. Nah, gara-gara kemampuan ini akhirnya dia merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, ini musibah paling besar. Ya, perhatikan di sini betapa butuhnya manusia ini kepada hidayah. Kepeng naluai, sehingga dia merasa mampu beli ini beli itu, kesana kemari dia mampu. Karena dia merasa mampu seolah-olah dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan manusia paling sesat ini. Ini gara-gara apa? Gara-gara tidak ada hidayah. Kepeng na arak, kepintaran na arak, lagu hidayah ini dia narak, sehingga dia merasa bahwa dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
Ya, jemak pas na sakit, baru na nyorak nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lagu pas na sehat, seolah-olah dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ar-ra'ahu istaghna, dia merasa dirinya bisa mampu. Diingatin oleh Allah, inna ila rabbikar ruj'a, kamu akan kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhwani fi din azakumullah, idza iftaqara al-'abdu ila rabbih, apabila seorang hamba senantiasa meminta kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah, apapun kebutuhannya itu, meskipun sederhana kebutuhan itu, endang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena minta kepada Allah ini adalah ibadah. Ya, tengendang oleh Allah meskipun tak mampu, ngendang juga oleh Allah. Ya, ini adalah ibadah. Kemudian wa admana an-nazara fi kalamillah. Yang kedua, dia senantiasa membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an ini. Rajin kita baca Qur'an. Hah? Rajin dia baca Quran? Alhamdulillah. Nah ini penting gati bapak-bapak. Wa admana an-nazara fi kalamillah, dan dia senantiasa membaca Al-Quran. Ya, jadi pada rajin baca Quran. Kemudian baca dah terjemahan Al-Quran. Mau dah baca selembar semuka ada baca Quran ini, baca dah terjemahannya. Karena selapu kebutuhan ta, selapu si butuhan ta ini ya arak di dalam Al-Quran. Ya, masalah rumah tangga arak di dalam Al-Quran. Masalah bertetangga arak di dalam Al-Quran. Masalah jual beli arak di dalam Al-Quran. Masalah bisnis, masalah politik, selapukna ya arak di dalam Al-Quran. Ya, lagu itu ini kurang kita baca Quran. Bahkan luek batur-batur tan dia tahu baca Quran. La ilaha illallah. Wa admana an-nazara fi kalamillah, dan dia senantiasa membaca Al-Quran. Wa kalami rasulih, dan senantiasa membaca hadis Nabi. Ya, berdua ke ida kitab hadis. Ha? La ilaha illallah. Ini luar biasa ini. Sunnah ke arana ini. Ya. Dah beli hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 nawawiyah pira jina ini. Paling tolong dasa atau berapa jina ini? Ya? 40 jina ini. 40,000. Sebulan dia beli ang pulsa pira coba. Pira pulsa bilang bulan dah beli pulsa. Ini dia beli kitab 40 nawawiyah. Ya, isinya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau baca ya mau ida pahala. Ya. La ilaha illallah. Jadi dia terberubah. Ndak tengene-ngene kanyan. Harus kita berubah. Karena lakan lain wahai penuntut ilmu, harus ada perubahan-perubahan. Ya, ida sin dia dua baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia baca ya nangka. Ya, pelajarin hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mun dia ngerti, dia berkatuan oleh ustaz-ustaz ini. Dan ustaz-ustaz kita alhamdulillah banyak. Kemudian wa kalami sahabati wat tabi'in wa a'immatil muslimin infataha lahu tariqal huda. Ha, apabila dia baca Quran, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca perkataan-perkataan para sahabat, perkataan para imam, ulama-ulama muslimin, maka infataha lahu tariqal huda. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya jalan hidayah ini. Ya. Dan hidayah ini sebagaimana kita katakan tadi, kebutuhan kita yang paling kita butuhkan hidayah ini. Cara ngumbe cara nak ini yaitu baca Al-Qur'an. Ya. Masih kita
Ada dengan tahfidzul Quran ini? Masih ini? Kan biasanya kita lihat anak-anak tahfidzul Quran. Masih kira tahfidzul Quran ini? Ada kita tahfidzul Quran ini? Masih? Alhamdulillah. Ya. Tidak ada masjid ini sekedar untuk solat saja, tapi juga untuk apa? Untuk tahfidzul Quran. Qal, faman tabayyana lahu al-haqqu fi syai'in min dhalik ittaba'ahu. Apabila jelas kepadanya suatu kebenaran harus diikuti, harus terturut kebenaran ini. Tima ndek sesuai kanca kemele atenta. Apabila kita yakini bahwa ini kebenaran harus kita ikuti. Karena jemaah ketuanan itu si Allah Subhanahu wa taala. Tahu dah ini kebenaran kan dek turut ya. Apa kira-kira jawabannya jemaah? Masa dia mengatakan dia sesuai kanca kemele atenta ya Allah, la ilaha illallah. Kebenaran ini meskipun dia tidak sesuai dengan kemele anganta harus kita ikuti. Jangan seperti Abu Talib. Siapa Abu Talib ini? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahunya kebenaran ini lagu dia mele nurut kebenaran ini karena ya gengsi, malu, ilah ya. Padahal dia yakin bahwa agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah agama yang paling benar. Lagu dia mele nurut dia. Kenapa? Karena ya ilah. Nanti kalau saya ikuti agamanya Muhammad, saya tinggalkan agama bapak saya, orang akan mencela saya. Ino khawatirangna, ino takutangna. Ya, maka ndak kita ini marah Abu Talib. Apabila sudah kita tahu kebenaran ini, turut kebenaran ini. Ya, na sesuai kanca kemele angan atau dia sesuai turut dia kebenaran ini. Sesuaikan kemele dengan luwe atau dia sesuai turut kebenaran ini. Kemudian, waman khafiya alaihi tawaqqafa hatta yubayyinahu Allah lah. Dan barang siapa yang belum jelas baginya kebenaran ini, maka tawaqqaf. Jangan dulu diyakini sampai na tahu ini ya si kena ini. Dia pelajari ini dulu, dia ketuanya dulu. Wa yanbaghi an yasta'ina ala dhalik bidu'aillah. Dan dia harus minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan kebenaran itu. Wa min ahsani dzalik, dan di antara doa paling bagus ini seharusnya dihafal ya doa ini. Kenapa Bapak? Kadang-kadang ini kerang itu bersual kanca senina ta. Senina ta maran diri nya kena. Itenah maran ta diri ta kena. Ya. Dua-duanya mengatakan dirinya benar dan kita tidak tahu besi kena ini. Ada tisu. Ya, kadang-kadang bersual itu kanca senina ta. Ini melena beli ini, itu dia setuju. Ya, atau kadang-kadang dia sependapat kanca anak jarinta. Anak ta melen ngene, itu melen ngene, berbeda pendapat kita. Ya, senina ta berdua alasan, itu berdua alasan. Anak ta dah berdua alasan, itu berdua alasan, masing-masing itu berdua alasan. Dan kita tidak tahu saya si kena ini, dia yang benar atau saya. Maka kita sangat butuh kepada doa ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa doa ini? Mudah-mudahan apa doa ini bisa kita copy, kemudian nanti kita bagi-bagi dia.
Doa ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yusalli." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di tengah malam untuk melaksanakan salat malam, ya, gina salat malam ini bukan mantu bola, ya, gina salat malam. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya. Telu malaikat ini sebutnya karena masing-masing malaikat ini mempunyai tugas yang luar biasa. Pertama, Jibril, kedua Mikail, ketiga Israfil. Jibril ini tugasnya adalah menurunkan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Jelas? Kedua, Mikail. Mikail ini tugasnya adalah menurunkan hujan dan membagi-bagi rezeki. Kemudian Israfil. Israfil ini tugasnya adalah meniup sangkakala trompet ini sehingga manusia-manusia siwah mati ini selaputnya pada hidup. Coba ada perhatian. Pertama, Jibril. Ini tugasnya apa? Menurunkan wahyu. Wahyu ini menghidupkan hati manusia. Ya. Kedua, Mikail. Mikail ini tugasnya adalah menurunkan hujan. Hujan ini adalah menghidupkan pohon-pohon, ya, sehingga pohon-pohon ini menjadi kehidupan bagi awakta. Israfil ini menghidupkan manusia apabila Nuh mati di akhirat nanti. Berarti tiga malaikat ini selapukna ini adalah sebab kehidupan. Jibril sebab kehidupan hati, Mikail sebab kehidupan badan, Israfil sebab kehidupan manusia setelah mereka meninggal dunia. Faham ide ini? Berarti doa yang akan disebut oleh Nabi ini doa luar biasa. Karena Nabi mengatakan Allahumma Rabba Jibril. Ya Allah, Tuhannya Jibril. Wa Mikail, Tuhannya Mikail. Wa Israfil, Tuhannya Israfil. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ya, hanya Allah si miak langit dan bumi. Ketika Allah miak langit bumi ini, Allah tidak butuh pertolongan. Dia narak dengan nolong Allah miak ya. Sehingga Allah ini satu-satunya yang berhak disembah. Arak dengan nyembah malaikat. Malaikat ini dia berhak tersembah. Kenapa? Karena malaikat ini ya tepiak. Si tepiak ini ya lemah. Ya, ia tepiak karena ia lemah. Jibril ia lemah. Kenapa dia lemah? Karena dia diciptakan. Ya. Kemudian Jibril adalah makhluk Allah yang luar biasa kuatnya. Sinya dek ia kekuatan inusai. Allah berarti ia dek berdua apa? Dek berdua kekuatan. Maka karena dia tidak punya kekuatan, tidak berhak untuk disembah. Ya, arak dengan nyembah Nabi. Nabi ini manusia apa tidak? Manusia. Kemudian si ngangkat jadi Nabi saya. Allah, seandainya Allah dia mengangkat dia jadi nabi, mungkinkah dia akan menjadi nabi? Tidak mungkin. Maka dia tidak berhak untuk disembah.
Ya, arak dengan nyembah wali. Wali ini adalah manusia biasa. Saya simia ijari wali, Allah Subhanahu wa taala simia ijari wali. Apabila Allah Subhanahu wa taala seandainya Allah dia pihak ijari wali, makin walu jarina. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikannya wali. Maka selapuknya itu tidak berhak untuk disembah. Yang berhak disembah diibadahi hanyalah Allah. Perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Coba dekatuan dengan kafir ini selapuknya. Ya, siapa kira-kira yang menciptakan langit dan bumi? Pasti jawabannya adalah apa? Allah. Ngono jawabannya. Dengan kafir dia akan layak muntah ketuanya. Siapa menciptakan langit dan bumi? Pasti jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Lagu dia sembah Allah. Batu sembahna. Kayu sembahna. Ya, kenapa demikian? Hidayah tidak ada. Ya, hidayah ini tidak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya hidayah sehingga batu sembahna, kayu sembahna, dan yang lain-lainnya. Jelas ini? Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam doanya, Allahumma rabba Jibril. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil, Fatir as-samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Ya, langit ini ngumbe ke beliknya ini. Ya, ndik Tuhan kita apa rana? Bahasa foto tunggak bahasa itu. Kalau awalnya foto, kalau akhirnya tunggak. Awalnya tunggak, akhirnya foto. Ya. Ni narak dengan nak ambil foto na ambil tunggak na, tidak ada orang tahu. Ngono beliknya. Ya. Bumi ini luar biasa ni narak dengan nak ngumbe beliknya bumi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala jagana ya. Coba ada perhatian, masjid ini pira kali pira ini masjid ini? 12 kali 12. Ya. Kira-kira sanggup keda 5 kali sejelo denyapu yang ngepelnya masjid ini? Hah? 5 kali sejelo. Sebelum salat subuh dengan ngepel julu. Sebelum salat zuhur ngepel julu. Sebelum salat asar ngepel dan seterusnya. Bilang jelu. Kira-kira arak merbot si sanggup ini? Denar. Nah, Allah Subhanahu wa taala jaga langit dan bumi. Wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak menyulitkan Allah menjaga langit dan bumi. Ngumbe ke belikna langit ini. Jagana ya si Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nak jaga ya langit ini mungkin jatuh kemudian ke bumi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala jagana langit ini, jagana bumi ini, dan ini tidak merepotkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyulitkan Allah. Maka Allah ini yang berhak untuk disembah. Ya, karena Allah ini luar biasa kekuasaannya. Lagu manusia-manusia ini karena dia tidak dapat hidayah. Coba kita dengan India apa sembahna? Sampai sembahna. Sampai no kan Allah Subhanahu wa taala piana adik tepiai jadi sesiong. Sembahna ya coba. Ya, arak dengan menyembah lolon kayu. Padahal Allah Subhanahu wa taala piana lolon kayu ini adik tepiai jadi kusen, kemudian jadi mimbar, jadi kursi dan yang lain-lain. Sembahna ya. Kenapa demikian? Tidak ada hidayah. Ya, ndak ke depannya blok dengan ini pintar luar biasa. Tapi kekurangannya ini apa? Hidayah ini kekurangannya. Jadi hidayah ini adalah kebutuhan lebih daripada kebutuhan makanan dan minuman. Ini harus kita sadari bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena kita ini ngaku atau tidak ngaku, jarang gati berdoa, ya Allah, berilah aku hidayah. Ya Allah, janganlah engkau cabut hidayah ini dari aku. Ya. Kemudian Fatir as-samawati wal ard. Engkau menciptakan langit dan bumi. Perhatikan dan ke bapak-bapak. Apa kata Rasulullah?
alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Berarti di narak senyebuk selapu na tahu si Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ini? Ini adalah ancaman. Alimul ghaib, yang mengetahui yang gaib, wasyahadah, yang nyata. Jari ide nyebuk tono tak ada gawe dosa-dosanya, tahu ni si Allah. Ya, ndak ada barang dia tahu si Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu macam-macam. Ya, kamu dilihat oleh Allah, gitana ida, dengarna apa si ucap deno, tauna apa si gawe ta. Bahkan Allah tahu ada TDS ini. TDS ini kan berdua ya para ini lubang. Ya, di dalam lubang ini tono tak ada sebut makanan-makanannya. Ya, beras tadi entikna ya tipak lawang ni kemudian sebutnya di dalam. Allah Subhanahu wa taala beta nak sebut makanan ini tahu na si Allah Subhanahu wa taala. Bele itu tu tiada sini. Ha? Itu lebih beli. Kalau gudang makanan tiada sini, tahu na si Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita nyebut-nyebut ini. Ya, mungkin arak le itu ini si toko ini mungkin arak, mudah-mudahan susah di narak. Mungkin arak si riya. Mungkin arak si sum'ah atau ada yang ujub. Kita tidak tahu. Selaput pada doang ruang ini selaput dah ini. Ya, khusyuk itu dengar kajian. Lalu mungkin ada di antara kita ini yang riya. Ada yang sum'ah, ada yang ujub. Siapa yang tahu itu kira-kira? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaib, yang mengetahui yang gaib. Ikhwani fi din azakumullah. Ara batur-batur ta biasanya menelek desa na luar biasa rajin, luar biasa alimna, luar biasa taatna. Ya, lagu mana sugul lekan desa na Bali aningna atau Jawa aningna atau dia narak dengan kita ya, dia narak batur-batur tasing kita ya. Ya, bebas ya. Ya, ketuk ketik ya bebas, tokol kance ini dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak ada pengawasan. Batur-baturnya si girang aparana ini ya tangkan, kemudian batur-baturnya si girang gita ya, semetona ketua pengajian sudah tidak ada lagi. Bebas sinarak dengan kita ya tono. Ya, tapi Allah mau diapakan ini? Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Ya, tetap na kita ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alimul ghaib, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Yang nyata dan yang gaib selapuna pada kita si Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati ini ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu ini apabila sama makna ya begawean yang bangkat atau kebon atau yang pekan, atau kadang-kadang sama makna dia tahu apa rana ini dia tahu HP ini enggak ana tahu nasi semamaan HP jadul ini doang. Sementara senina ana masyaallah lancar ya Facebook, lancar ya ini. Ketika semamaan yang kebon yang bangkat ya chatting-chattingan. Facebookan. Kemudian tahap malik arana ini. Apa? TikTok. Ya. Mongka masyaallah sambil selfie-selfian. Guys, itu mongka ini guys. Ya, itu punya urap-urap ini guys. Selapun subhanallah, hati-hati ibu-ibu, karena siaran dengan ini paling luwek di neraka. Ya, gara-gara hal yang seperti ini, sama makna yang bangkat, yang kebon, ya mesa-mesa na to nilebale, bagais-gais. La hawla wa la quwata illa billah, hati-hati ibu-ibu. Ya, kemudian bapak-bapak ada ketuan.
senina dayno le bali. Ya, karena subhanallah ini fitnah di dakwah Teneneka ini ibu-ibu isi girang apa rana ini? Apa? Girang selfie-selfiean ini. Ya, sehingga terkenal ya, Ustaz, ini senina anak amak fulan. Ini senina anak amak fulan. Ini senina anak ini senina anak ini senina anak ini. Kah? Mbeki rasa malunya ini mbeki kira-kira. La haula wala quwata illa billah. Jangan dikira Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Hati-hati ibu-ibu. Ya, kita ana ida si Allah, dengarna ida si Allah, tauna ida si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa perlu naida apa rana ini? Selfie-selfiean ini apa perlu ya apa ya, narak manfaatnya cuma fitnah saja ini narak gunana ya mongka goreng tempe guys, tempe selapuk tak orang tempe ini kecuali ida goreng dinosaurus baru dah ini tempe goreng guys, saya goreng tempe guys, kita minyak urap-urap guys, ini sesiong guys. La haula la quwata illa billah, nasallallahu salam wal afiyah. Hati-hati bapak-bapak, ini fitnah ini wah tamat tipa balenta ini. Nasallallahu salam wal afiyah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan ya syahadah dan yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau yang memutuskan yang diperselisihkan oleh hamba-hambamu. Hanya Allah doang sing kanggo menyatakan ini halal, ini haram, ini kena, ini salah, hanyalah Allah. Oleh karena itu, apabila ini berbeda pendapat, harus tertulak kemana? Tulak tipe Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Apabila kalian berselisih, berbeda pendapat, bahkan kerang dia berbeda pendapat, bahkan lebalenta pun berbeda pendapat kita. Berbeda pendapat kita kanca seninata, berbeda pendapat kita kanca anak jarinta. Nah, ketika kita berbeda pendapat, maka bagaimana caranya? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tulak tiba Al-Quran dan Sunnah. Mun anak tu si kena, saya terima. Senina tu kena, saya terima. Harus diterima kebenaran ini. Tidak temara angkun dengan Yahudi yang menolak kebenaran. Ya, dengan Yahudi ini, tahu Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir, Nabi yang terbaik, Nabi yang disebutkan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Lagu karena Nabi terakhir ini tidak termasuk bangsa Yahudi, tolaknya ya. Berarti dengan si nolak kebenaran ini, arak sifat-sifat apa? Arak sifat-sifat Yahudi ini. Na'udzubillah. Kemudian, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau yang memutuskan apa yang diperselisihkan oleh hamba-hambamu. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala ya sinan tuang. Ini salah atau tidak? Ya, ini hak atau tidak? Ini halal atau haram? Allah sing nganggo dan tuang. Selain Allah nena kanggo. Kemudian ihdini. Nabi ini mengatakan ihdini, berilah aku hidayah. Saya ini Nabi ngendang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang tersada hidayah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam minta hidayah kepada Allah, apalagi ke kita ini. Ya. Jadi kita ini lebih butuh hidayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam
mau ia jaminan gina tamu surga. Nabi inta mau ia jaminan terhapus dosa-dosana. Ya, selapun mau ia jaminan. Lagu ti makna ngono tetap minta hidayah kepada Allah. Kenapa kita yang tidak diampuni dosa-dosa kita, tidak ada jaminan masuk surga, kenapa kita tidak meminta hidayah kepada Allah? Ya, la ilaha illallah. Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu, ini salah satu bentuk-bentuk tipu daya syaitan. Apa maksud tipu daya syaitan? Ida terpolok-polok si syaitan ini. Ya, kena ada, jangan berdoa, sudah tidak perlu berdoa, kan sudah kamu ngaji, rajin kamu ngaji. Malam Rabu ngaji kamu, malam hari Jumat ngaji, malam Senin ngaji, malam ini ngaji, malam ini ngaji. Tidak usah sudah minta hidayah. Hebat sudah kamu ini. Ini selapukna tipu daya syaitan. Ya, ingat ini bagus-bagus. Ini adalah tipu daya syaitan. Ya, syaitan dek demen kita ida mau hidayah. Syaitan ini melena kita ida jadi manusia sesat. Ini melena syaitan ini. Ya, coba keperhatikan. Ya, penyebab ina amak tersugul akan surga siapa ini? Syaitan. Dia demen kita apa? Ibu bapak kita berada di surga. Digoda. Ya, berbagai macam cara menggoda Adam dan Hawa sampai nesugul. Ya. Nah, jadi jangan sampai syaitan ini polok-polok naita. Tidak perlu kamu berdoa, kamu sudah rajin ngaji. Tidak perlu kamu berdoa, Masya Allah setiap malam Rabu kamu paling pertama datang. Tidak perlu kamu berdoa, setiap azan kamu pasti di saf yang pertama, dan seterusnya. Selapuknya ini adalah tipu daya syaitan. Wala hawla wala quwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduun. Syaitan itu adalah musuh kalian. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan syaitan itu sebagai musuh. Ndak tapi syaitan itu jari baturta. Bagaimana caranya? Ndak pati ya syaitan itu. Ya, syaitan itu mengatakan jangan berdoa, berdoa ida. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznih. Ya, ya Allah, tunjukkanlah aku. Subhanallah, Nabi mengatakan tunjukkanlah aku. Tunjukkanlah aku lima ikhtulifa, pada yang diperselisihkan dalam kebenaran ini, pada kebenaran ini dengan izinmu. Ya Allah, Nabi ini bapak-bapak, ya, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan kebenaran dalam perkara yang diperselisihkan. Ya, selapuk ini pasti terkerang berbeda pendapat antara ketua pengajian dan jamaah, antara suami istri, antara orang tua dan anak. Ide si jadi pedagang, ide si jadi pengusaha, pasti ada doang perselisihan ini. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kita petunjuk dalam hal yang kita perselisihkan. Kemudian innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Innaka tahdi man tasha'. Engkau yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala pilena. Saya si cocok tersada hidayah. Saya si ndekna cocok tersada hidayah. Arak dengan wah dan tersada hidayah. Lagu ternyata ndekna cocok tersada hidayah. Cabutnya yang malik si Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghargai hidayah ini, baitnya yang malik si Allah. Bahkan luwe batur-batur tala ini luar biasa. Mau ngaji paling pertama doang tak nak tokol. Ya, lagu ternyata bergaulkan je fulan, akhirnya jerak na ngaji. Ya, kemudian dia sekedar jerak ngaji, lagu celak na dah batur-batur na si ngaji. Na'udzubillah, ini fitnah luar biasa ini. Kenapa? Cabut na malik hidayah ini.
Ya, bareng kita ngaji lai selong-selong nak celak na itu. La haula wala quwata illa billah. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Engkau yang berikan hidayah kepada orang-orang yang engkau hendaki kepada jalan yang lurus. Kemudian qala ta'ala an Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Musa alaihissalam. Apa kata Musa alaihissalam? Musa alaihissalam adalah Nabi Bani Israel. Musa alaihissalam ini adalah salah satu ulul azm. Apa kata Musa? Asa Rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Semoga Allah, semoga Tuhanku menunjukkan aku jalan yang lurus. Subhanallah. Ya, Musa alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan jalan yang lurus. Ini nabi, ini rasul. Kalimullah. Kalim ini artinya apa? Yang diajak apa? Yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira yang mulia ini atau tidak ini? Mulianya luar biasa sampai-sampai diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia mengatakan asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhanku menunjukkan aku jalan yang lurus. Qala al-allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Al-allamah Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, "Inna an-nadhira fil ilm inda al-hajati ila al-amal." Apabila seseorang rajin menuntut ilmu, ya, rajin menuntut ilmu, indal hajati ilal amal, ketika dia butuh untuk mengamalkan ilmunya ini, berdua ya ilmu, rajin menuntut ilmu. Ilmu ini membutuhkan apa? Membutuhkan untuk diamalkan. Ya, awit takallum bihi, dan ilmu ini juga butuh disampaikan ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Kira-kira ilmu si mau dalakan lain diamalkan atau tidak? Kemudian ilmu si mau dalakan lain ini disampaikan atau tidak? Harus disampaikan ini. Apa takut tanda nyampe yang si mau daino? Gina telang rezeki indah kira-kira munda sampai yang ya? Kenapa tidak disampaikan? Ya, dari ilmu ini butuh untuk diamalkan. Awit takallum bihi, atau disampaikan. Lagu kadang-kadang berdua itu ilmu, lagu belum tentu tahu cara kita mengamalkannya. Ya. Bagaimana cara menyampaikannya? Berdua itu ilmu, nuntut ilmu itu. Tapi untuk mengamalkan ilmu, bagaimana cara mengamalkannya ini? Ini pelajaran lain ini. Bagaimana cara menyampaikannya? Ini ilmu lain ini. Ya, menuntut ilmu, mengamalkannya, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Semua manusia rugi, selaput manusia rugi. Ini selaput dah hafal ayat ini di surah ini di. Dinara ini dia hafal kita Abu Sayyaf. Surah apa ini? Suratul Asr alana. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Semua manusia dalam keadaan rugi, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal saleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Berpesan kepada kebaikan dan berpesan untuk sabar. Berarti ya nyampe yang ini. Ya, nyampe yang ini.
nang ida beriman, laku na amal saleh, laku si ketelu ini dek iman ini. Faham itu maksudnya ini? Ha? Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'asr innal insana lafi khusr. Selaput manusia ini rugi. Kecuali yang tidak rugi yang melakukan 3 hal. Illal ladzina amanu. Pertama, wa amilus salihat, dan melakukan amal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, berpesan mengajak kepada kebaikan dan mengajak untuk sabar. Berarti ia berdakwah yang nyampe yang ini si ketelu. Nah, ida kira-kira si telu ini wahara ini atau di mana arah ini? Hah? Tetelu na wahara ini? Masya Allah, berarti separuh rugi indah ini. Karena si indah na rugi yang mengumpulkan 3 perkara ini. Ino ya aman ya, amun wah ngumpul si telu ini. Lagu apabila salah satu di antara yang 3 ini tidak ada, berarti belum aman ini. Faham ide ini apa belum faham ini? Ha. Idza lam yatarajjah indahu ahad al-qawlain ba'da an yaqsid al-haqq biqalbihi. Apabila seseorang telah menuntut ilmu, memiliki ilmu, kemudian dia akan mengamalkan ilmunya dan menyampaikannya. Ya, ngumbe cara nyampeang, ngumbe cara ngamalang ilmu ini, dia belum tahu. Padahal tujuannya adalah untuk mengamalkan ilmunya ini. Ya. Yabhathu anhu. Harus dicari bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana cara mengamalkannya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terkadang lek desa ini, penduduk desa ini keras. Ya, lain cara penyampaian kajian tu. Desa ini rata-rata bahasana halus bahasana. Ya, lain cara anda. Ketuk ita dengan si tono ini watak-wataknya atau sifat-sifatnya berbeda-beda. Jadi harus terpelajarinnya desa-desa ini yang ngumbe kira-kira dengan desa yang ngumbe sifatnya. Desa tu nang ngumbe sifatna. Contohna nang misalna mun tekadu bahasa Lombok Timur tono tengisi kajian le Lombok Tengah, waduh kiamat ini. Kiamat ini. Ya. Karena bahasa Lombok itu ini bahasa Lombok Timur ini biasa kah? Kongko wahya kah? Kan biasa ini. Mun tekan nang tono le Lombok Tengah ini kan untuk binatang ini. Kiamat ini. Ya. La ilaha illallah. Jadi masing-masing punya cara. Ya. Itu tu nolak balenta anak ta misalnya 5 ini berbeda-beda sifatnya. Arak si bejat nyelek, arak si bejat sili, arak si muda todop, macam-macam. Begitu juga kalau kita berdakwah. Faham ide ini? Ha. Lagu munda berdakwah lebalenda ndek de mungkin ndek dengan tak ngumbe sifat senina dah. Ngumbe sifat anak dah si pertama, ngumbe sifat anak dah si kedua pasti tahu dah ya. Jelas ini? Apa alasan dah ndek de berdakwah nangka? Wah, tahu dah ndek de mungkin gini sili senina dah. Mona sili senina dah ngamuk-ngamuk gara dia dak berdakwah beliang yang martabak teduk ya. Jerak na sili. Ya. Anak dah ngamuk-ngamuk beliang yang es krim jerak na sili. Lagu apa ke alasan dan dia berdakwah dan kaidah ini? Ya, illal ladzina amanu, berimani dah. Wa amilus salihat. Salih dan insyaallah wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini dia menara ini. Kemudian
fa innallaha la yukhayyibu man hadhihi haluhu. Apabila dia berusaha mencari, ingin tahu bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong, membantunya. Kama jara li Musa lamma qasada tilqa Madyan wa la yadri aina at-tariq. Musa ia tejakna Bani Israel sugul akan Mesir. Karena Bani Israel ini tersiksa ya, saya nyiksa ya oleh Mesir. Fir'aun ya tersemati macam-macam. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahna Musa, Musa silahkan ajak Bani Israel keluar dari Mesir. Keluar ya, sugul akan Mesir. Di tengah jalan kepusak ya. Ya. Lamma qasada tilqa Madyan wa la yadri aina at-tariq. Kepusak ya. Dia mengatakan asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan aku jalan yang lurus. Ketika nak kepusak ini. Ikhwani fi din azakumullah, hendak ada sombong-sombong. Ini contoh ini. Berhaji ini. Contoh ini. Mungkin 2010 atau 2000 pira ini. Berhaji. Dan dua anak ini DRS. Dan dua anak ini. Bahlak ya, hati-hati, jangan terlalu cepat-cepat keluar, karena kondisinya lain ini dia marak nangka ini kondisi kemah-kemah ini. Ya, kenali dulu lingkungan ini baru keluar. Ini kedua ini mengatakan kita ini bukan anak kecil, kita ini sudah DRS, kita ini masa kita akan kepusak ini. Ini orang-orang ini dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca, ini yang kepusak di Mina ini. Ini yang kepusak ini dia tidak bisa nulis membaca. Ini kan kita sampai tatwa kita nuntut ilmu ini, sampai kita dapat DRS ini kan. Sugul ya kan kemah ini. Dari sebelum dohor sampai isya muter kanyan. Muter kepusak ya. Nebek ketawa nangka ilah ya karena dia DRS. Kan luwe polisi-polisi, pramuka yang apa rana ini membantu menunjukkan jalan ini. Kemah saya di mana? Lagu gengsi nebek ketawaan muter terus ketok ketik sampai selesai salat maghrib ini. Dia mandai dia. Lah, sudah lelah, sudah saya ini nyerah, wah saya ini ke tebekatuan kah? Bekatwale pramuka. Ini kemah ini di mana? Ini dia nih kan. Lihat dulu. Perhatikan Bapak, gara-gara kesombongan ini sampai ni negita kemah ini sampai menjelang isya. Gara-gara kesombongan ini target ya. Loh, masa ini kan berapa kali kita lewat sini orang karena pira kali muter-muter kanyan tono. Lagu gara-gara kesombongannya dan tidak mau minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya lekan kelema setelah sebelum zuhur sampai sebelum isya baru udah dait kemah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi tidak tersombong-sombong ya. Nah, Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Kemudian yang terakhir, wa idza 'azama al-matlub wa'wazza ar-rafiq an-nasihul alim. Apabila kebutuhan kita itu adalah sesuatu yang sangat besar, kebutuhan yang paling belik, kebutuhan ini adalah kebutuhan hidayah. Ya, ini kebutuhan kita yang paling besar. Wa'wazza ar-rafiq. Kemudian teman-teman yang mengajak kita berjalan di jalan yang benar ini sedikit, butuh teman.
farhal bihimmatika min bainil amwat wa alaika bimuallimi Ibrahim. Maka bangkitkanlah semangatmu di antara orang-orang yang mati. Maksudnya orang-orang mati ini di antara orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Bangunlah engkau, karena mesak-mesakna ini ingin mencari hidayah. Jangan kamu seperti orang-orang yang sudah tidak punya semangat mencari hidayah. Ya, bangunlah kamu di antara orang-orang yang mati ini. Padayangnya kan dengan mati, dengan sindir milimeter hidayah ini. Kemudian wa alaika bimuallimi Ibrahim, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Ibrahim alaihi salam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebutuhan si paling belik, paling butuh hangta adalah hidayah ini. Lebih daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Saking pentingnya hidayah ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk minta hidayah setiap hari ini 17 kali. Bahkan solat ini ndak nasah apabila kita tidak minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Timak kode pegawaian dino, timak na becik, timak na sederhana pegawaian dino, apabila kita tidak dibantu oleh Allah, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu kita akan mengerjakannya. Jelas ini insyaallah kepada rajin-rajin ngendeng hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.